Shalom Itu Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mendapatkan berkat keuntungan yang sangat besar dalam ibadah pada hari ini. Let's worship Him. Kemurahan Tuhan saja kami ada saat ini. Thank you Jesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat
kasih Tuhan, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang pada saat ini kami alami mungkin Tuhan Yesus. Tetapi kami mau terus belajar, kami mau terus berharap kepada Tuhan, kami mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kehidupan di dalam dunia ini hanya sementara. Dan semua kehidupan kami ini juga kami mau taruh berdasarkan rencana-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh berjalan di dalam kekuatan firman-Mu setiap hari. Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh semakin diberikan hikmat dan pengertian lagi. Biarlah kami tidak menaruh pengharapan kami terhadap hal-hal yang sementara, hal-hal yang mudah hilang. Tetapi biarlah kami menaruh pengharapan kami di dalam pengharapan yang kekal, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, juga urapi kami sekalian Midweek Worship Community, agar kami juga boleh mendapatkan terus berkat melalui firman-firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan kami ini juga boleh menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Dengan penuh antusias kita akan mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah yang akan disampaikan oleh Pastor Lukas Kusuma. Enjoy his word. Yang saya kasihi MWW Community, Midweek Worship Community, Pastor Nathan, Gembala GBIS Kalvari Sukabumi. Saya Pastor Lukas Kusuma dari Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, boleh menyapa setiap saudara dalam program MWW Community ini. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru buat kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Tinggalkan Berhalamu. Tinggalkan berhalamu. Kita akan lihat di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-19. Anda boleh ketik Yeremia 7 ayat 19. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dan semua kita melalui Nabi Yeremia. Yeremia 7 ayat 19, hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Ini merupakan jeritan hati Tuhan, agar kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Sebab ketika kita menyakiti hati Tuhan, itu sedang membahayakan diri kita dan masa depan kita. Saudara sekalian, hati Tuhan sakit pada waktu itu, karena bangsa Israel menyembah kepada berhala. Saudara sekalian, lihat bagaimana penyembahan berhala telah membuat hati Tuhan sakit. Dan mungkin sekarang kita berpikir bahwa saya tidak pernah menyembah berhala patung. Memang Anda tahu bahwa berhala itu tidak hanya patung yang disembah. Karena arti berhala adalah apapun yang kedudukannya melebihi kedudukan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita belajar sungguh-sungguh agar kita tidak menyakiti hati Tuhan dengan kita menyembah berhala. Berhala sekali lagi adalah apapun yang kedudukannya melebihi kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Coba Anda bisa ketik 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita agar kita menjauhi penyembahan berhala. Dan tanpa sadar seringkali kita bisa terjebak dalam penyembahan berhala. Apapun yang melebihi kedudukan Tuhan dalam hidup kita, itu adalah berhala.
Dan itu akan membuat hati Tuhan sakit. Dan kita akan lihat apa sih penyebab, apa akibat orang yang menyembah berhala. Coba kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 3-5. Coba Anda ketik Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Jangan ada berhala. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Jangan menyembah berhala, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat bagaimana ternyata penyembahan berhala, selain membuat hati Tuhan sedih, menyakiti hati Tuhan, ternyata penyembahan berhala akan mendatangkan kutuk dan penghukuman. Saudara sekalian, lihat bagaimana kutuk keturunan itu tidak hanya ditanggung oleh orang yang menyembah berhala, tetapi dikatakan bahwa, saudaraku, bahwa Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Berarti generasi kedua yang kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat bagaimana ada 4 generasi yang akan kena kutuk ketika orang menyembah berhala. Itu sebabnya hari ini, siapapun kita, baik kita adalah seorang Kristen yang sudah lama, apakah kita pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, mari, saudaraku, jangan ada berhala dalam hidup kita. Mari kita belajar tinggalkan berhalamu. Tinggalkan berhalamu. Ayo coba katakan, tinggalkan berhalamu. Nah, pertanyaannya, mungkin ada berkata, Pastor Lukas, saya sudah percaya Yesus, saya tidak menyembah berhala. Mari kita akan belajar, apakah masih ada berhala dalam hidup kita? Saya mengajukan ada 5 pertanyaan, biar kita memeriksa hidup dan hati kita. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kita sedang menyembah berhala ego kita? Saudara, hari-hari ini ada banyak orang menjadikan egonya lebih penting nomor 1 daripada Tuhan. Saudara lihat bahwa sebenarnya tanpa sadar, banyak orang Kristen berkata, aku menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya mereka sedang menyembah egonya, menyembah dirinya sendiri. Lihat bagaimana banyak orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang hanya karena egonya tersinggung, hanya karena merasa kurang dihargai, merasa terhina, maka akibatnya dia begitu marah dan kemudian bahkan meninggalkan Tuhan, gereja, dan meninggalkan ibadah. Saudara, tanpa sadar banyak orang sedang menyembah berhala egonya. Lihat bagaimana dia berdoa begitu egois. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku. Semuanya adalah me. Semuanya adalah dirinya. Pokoknya aku harus bersukses, aku harus diberkati, tapi tanpa pernah memikirkan apa yang Tuhan suka. Saudara sekalian, lihat tanpa sadar apakah kita sedang menyembah berhala ego kita, di mana akhirnya ketika doa kita, permintaan kita, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka kemudian kita jadi kecewa, bahkan mengancam Tuhan dengan akhirnya berkata, Tuhan, saya beri batas terakhir bulan ini. Jika Tuhan tidak menjawab doa saya, tidak mengabulkan, tidak memberkati saya, tidak menolong saya, that's it, saya mau tinggalkan Yesus, saya mau cari agama atau berhala yang lain. Saudara sekalian, lihat bagaimana sebenarnya ego kita, kesombongan kita. Seringkali, saudaraku, semua yang namanya kepentingan kita pribadi yang telah menjadi berhala dalam hidup kita. Hari ini tinggalkan berhala ego saudara.
Mari kita datang merendah di hadapan Tuhan. Kita letakkan ego kita. Kita serahkan semua harga diri kita. Dan kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang jadi Raja, penguasa dalam hidupku. Aku hanyalah hamba-Mu. Aku bukan siapa-siapa. Jika aku direndahkan, bahkan aku kurang dihargai sekalipun, aku sadar hidupku hanya karena Tuhan. Hidupku tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidupku tidak ditentukan oleh apa yang aku pakai dan miliki. Tetapi hidupku ditentukan oleh setiap kesetiaan dan janji Tuhan. Haleluya. Ayo coba yang mau coba ketiklah. Katakan, saya menjadikan Yesus Raja dalam hidup saya. Saya menjadikan Yesus Raja dalam hidup saya. Pertanyaan yang pertama, apakah kita sedang menyembah ego kita? Menyembah berhala ego kita? Hari ini, mari kita bereskan hati kita. Kalau selama ini kita masih menyembah berhala ego kita, gengsi kita, pride kita, kesombongan kita, dan itu sesuatu yang Tuhan benci. Ingat bahwa awal kejatuhan adalah ketika orang ego, hidup dalam egois, hidup dengan kesombongan. Dan hari ini kita belajar bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat bagi orang yang rendah hati. Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati. Hari ini Tuhankan Yesus sebagai Raja dalam hidupmu. Bukan ego kita lagi, bukan diri kita lagi. Kita nggak penting lagi, tapi Yesus yang penting. Amin. Ayo coba ketik katakan, Yesus yang terpenting dalam hidupku. Haleluya. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar aku makin berkurang-kurang, namun Tuhan Yesus yang makin bertambah-tambah. Buanglah, tinggalkan setiap berhalamu. Pertanyaan saya yang kedua hari ini, pertanyaan Tuhan adalah, apakah kita sedang menyembah berhala, harta, kekayaan? Apakah selama ini kita sedang menyembah berhala, kekayaan kita? Saudara sekalian, ada banyak orang tanpa sadar, mereka sebenarnya sedang menyembah berhala, kekayaan, uang, harta mereka. Bangun tidur yang dipikir pasti duit. Lalu kemudian selalu kalau dilihat seluruh aktivitas hidupnya hanyalah uang, mengejar harta. Memang semua kita perlu uang. Tetapi saudara harus tahu bahwa uang hanyalah alat. Sembahlah Yesus sang pemberi berkat, bukan menyembah pemberiannya. Dan mari kita belajar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang sakit hati. Jika saudara akhirnya menomorsatukan uang, menomorsatukan harta lebih dari segala-galanya. Semua kita perlu duit, tapi jangan jadikan duit lebih daripada Tuhan. Lihat berapa banyak orang rela meninggalkan gereja ibadah hanya demi bekerja. Lihat ada banyak orang rela meninggalkan imannya hanya demi karena harta, supaya menikah dengan orang yang kaya walaupun agama yang lain. Lihat berapa banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala macam cara demi mengejar harta, baik dengan cara halal maupun yang tidak halal, haram maupun ilegal. Dia kerjakan, dia tidak takut akan Tuhan. Itu artinya dia sedang menyembah berhala, harta, kekayaan. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar sungguh-sungguh hanya menomorsatukan Yesus lebih daripada keuangan kita. Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita bisa lihat apakah kita memberhalakan harta ataukah tidak. Dari mana dan kemana uang Anda terpaling banyak Anda buang atau Anda spend, Anda belanjakan, Anda berikan. Coba lihat kemana uang Anda, harta Anda yang paling banyak Anda berikan atau Anda korbankan atau Anda bayarkan. Saudara, kalau Anda, saudaraku, lebih banyak, saudaraku, memberikan hartamu untuk beli barang-barang branded. Kita pakai barang branded nggak apa-apa, ya kan? Karena semua barang pasti ada mereknya. Nggak ada barang yang nggak ada merek, betul, saudaraku? Tapi mari kita belajar. Kalau Anda misalnya untuk beli tas branded, ya, yang mereknya
Haleluya. Harganya miliaran. Namun ternyata untuk memberi persembahan kepada gereja, kepada pelayanan Anda, pelitnya bukan main. Itu berarti sebenarnya kita sudah memberalakan harta kekayaan. Di mana kita mencintai seseorang, pasti uang itu akan banyak mengalir. Dan kalau saudara cinta Yesus, maka Anda tidak akan pernah yang namanya keberatan untuk mempersembahkan yang terbaik. Jangankan hanya persepuluhan, bahkan sampai 100% pun kita tidak akan keberatan untuk mempersembahkan harta kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesuslah sumber harta kita. Dan Tuhan sanggup untuk memberikan berkat-Nya saat kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan. Dan kabar baiknya, Tuhan seringkali tahu persis apa yang paling kita cintai. Saudara sekalian, dan biasanya Tuhan minta persembahan yang paling kita cintai. Saudara ingat bagaimana akhirnya Abraham harus mempersembahkan Ishak yang paling dia cintai. Namun Abraham rela dan tidak keberatan. Tapi akhirnya Tuhan yang melihat bahwa Abraham lulus ujian, akhirnya Tuhan menghentikan, bahkan Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Sebaliknya pemuda kaya raya yang datang menjumpai Yesus, akhirnya pergi dengan sedih hati meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Dia ke gereja, dia pelayanan, dia mungkin melakukan banyak hal, namun kalau ternyata dia lebih mencintai harta daripada Tuhan, dia tidak rela meninggalkan hartanya, mempersembahkan buat Tuhan, berarti dia sedang memberalakan harta kekayaannya. Hari ini, saudaraku, apakah kita sedang menyembah harta kekayaan? Tinggalkan berhalamu. Pertanyaan Tuhan yang ketiga adalah, saudaraku, apakah kita sedang menyembah berhala prestasi kita? Tanpa sadar banyak orang menyembah prestasinya, menjadikan prestasi sebagai berhala. Tanpa sadar pekerjaan kita, karir kita, bahkan pelayanan kita bisa menjadi berhala dalam hidup kita. Apapun yang melebihi kedudukan Tuhan, itu berarti sudah menjadi berhala. Tanpa sadar pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, pencapaian kita, itu akhirnya menjadi berhala. Saudara, memang Tuhan mau membuat kita berhasil, tetapi jangan sampai keberhasilan akhirnya kita sembah-sembah melebihi daripada Tuhan. Anda harus mengerti bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita harus punya sebuah kerelaan hati ketika Tuhan mengizinkan kekayaan kita, pekerjaan kita, karir kita, atau pelayanan kita melewati sebuah masa sulit. Jangan pernah menyembah berhala prestasi, sebab kita percaya bahwa keberhasilan itu hanyalah dari Tuhan. Kita bisa berhasil, kita bisa melakukan perkara yang hebat, itu bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena Tuhan. Ayo coba katakan, semua hanya karena Tuhan. Ayo coba katakan, semua hanya karena Tuhan. Saudaraku, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kita sedang menyembah berhala prestasi kita? Pekerjaan kita, nama baik kita, karir kita, pelayanan kita. Dan mari kita belajar hari ini, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita berhasil, maka kita kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalaupun kita sedang melewati masa sulit, tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita dan membawa kita kepada puncak kemenangan. Amin. Pertanyaan Tuhan yang keempat, apakah kita sedang menyembah berhala orang-orang yang kita cintai? Saudara, tanpa sadar, kita akhirnya menomorsatukan orang-orang yang kita cintai. Tanpa sadar kita mulai lebih mencintai orang-orang yang kita kasihi daripada Tuhan. Hati kita lebih melekat kepada orang yang kita sayangi daripada Tuhan. Dan hari ini izinkan kita meninggalkan berhala. Mereka, orang-orang yang kita cintai. Tentunya kita harus tetap
bersama dengan mereka, kita harus mencintai mereka, tapi tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Sedihnya ada banyak orang berkata, sorry Pastor Lukas, oh sorry Pastor Nathan, oh sorry pendeta, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa pelayanan lagi. Loh kenapa? Saya lagi vacation, saya lagi family time. Saudara sekalian, memang family time itu penting. Tapi jika akhirnya family time menghalangi Anda untuk Tuhan, itu berarti kita sudah memberhalakan keluarga kita lebih daripada Tuhan. Ketika saudara belum punya pacar, Anda sungguh-sungguh setia melayani. Tetapi ketika Anda setelah di Tuhan beri pacar, jangan sampai pacar menjadi berhala kita. Bagi nenek-nenek atau kakek-kakek kalau sudah punya cucu, jangan sampai cucu jadi berhala kita, menghalangi kita untuk jadi berkat. Dan hari ini Tuhan sedang bertanya, apakah kita sedang menyembah berhala orang-orang yang kita cintai? Hari ini relakan supaya kita sungguh-sungguh hanya mentuhankan Tuhan Yesus saja, menomorsatukan Tuhan dan bukan orang-orang yang kita cintai. Sekarang pertanyaan Tuhan yang kelima, yang terakhir. Apakah kita sedang menyembah berhala hobi kita? Apakah kita sedang menyembah berhala hobi kita? Saudara, hobi itu bisa menjadi berhala kalau ternyata kedudukannya melebihi kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang hobinya judi. Itu sudah jadi berhala dan itu membuat dia menyakiti hati Tuhan. Ada orang yang hobinya, mungkin olahraga. Tapi demi olahraga dia meninggalkan Tuhan. Jelas itu akhirnya bisa menjadi berhala yang menyakitkan hati Tuhan. Mungkin hobinya mancing. Mungkin hobinya adalah vacation. Hobinya shopping. Hobinya mungkin adalah berkebun. Hobinya mungkin adalah hiking. Atau kemudian hobi-hobi yang lain. Hari ini saudaraku, jangan sampai hobi itu menjadi berhala dalam hidup kita. Mari kita belajar tinggalkan semua berhala kita, termasuk berhala yaitu hobi dan orang-orang yang kita cintai. Saudaraku, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh, saudaraku, kembali senangkan hati Tuhan. Kembali senangkan hati Tuhan dengan kita menomorsatukan Tuhan lebih dari segalanya. Kesimpulannya, saudaraku, hari ini juga mari tinggalkan berhalamu. Sebab itu sangat membahayakan hidup kita. Dan apakah ada berhala dalam hidup kita? Ada 5 pertanyaan yang kita perlu jawab hari ini. Yang pertama, apakah kita sedang menyembah berhala ego kita? Harga diri kita, gengsi kita, semua kepentingan kita? Mari kita tanggalkan, biar Yesus yang makin bertambah-tambah dan kita makin berkurang-kurang. Yang kedua, apakah kita sedang menyembah berhala harta kekayaan? Apakah kekayaan kita sudah melebihi kedudukan Tuhan? Dan di situ Tuhan cemburu. Izinkan Tuhan yang menjadi nomor 1 dalam hidup saudara. Yang ketiga, apakah kita sedang menyembah berhala prestasi kita? Pekerjaan kita, karir kita, bahkan juga pelayanan kita. Saudaraku, hari ini nomor 1kan Yesus lebih dari segalanya. Yang keempat, apakah kita sedang menyembah berhala orang-orang yang kita cintai? Keluarga kita, pacar kita, pasangan kita, yang akhirnya kita cintai lebih daripada yang lain. Bahkan mungkin juga adalah orang tua kita, atau orang-orang yang kita hargai, atau bahkan pendeta, saudaraku. Dan yang kelima, apakah kita sedang menyembah berhala hobi kita? Hari ini, saudaraku, mari kita belajar sungguh-sungguh izinkan Tuhan membuang semua berhala kita. Kita boleh punya hobi, tapi jangan sampai hobi itu menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai hobi itu memisahkan kita dari kasih Kristus. Hari ini izinkan Tuhan yang jadi nomor 1 dalam hidup kita. Ayo coba katakan, Yesus nomor 1 dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus nomor 1 dalam hidupku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni kalau selama ini tanpa sadar ada berhala dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami menyakiti hati Tuhan dengan semua berhala-berhala yang ada dalam hidup kami.
tanpa sadar kalau kami menyembah ego kami, menyembah kepentingan kami pribadi. Ampuni Tuhan, biar hari ini Yesus yang nomor satu. Ampuni kalau selama ini kami menyembah berhala, harta benda kami, uang kami kejar lebih daripada Tuhan, atau prestasi kami, atau juga orang-orang yang kami cintai, bahkan hobi kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu isi hati kami. Tuhan, jamah setiap kami hari ini. Biar kami sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kami, itu berasal dari Tuhan. Dan kami tidak boleh menyembah itu. Menyembah apapun selain Tuhan. Sebab hanya Yesus saja yang terutama dalam hidup kami. Ampuni dan ubahkan hidup kami. Biar Tuhan menghancurkan, memutuskan setiap kutuk keturunan. Biar Tuhan yang mengubah kutuk berubah jadi berkat. Ketika kami setia dan kembali nomor satukan Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami tidak mau menjual Yesus demi apapun juga. Tetapi kami mau mengambil keputusan sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan Pastor Nathan, berkati semua tim yang melayani dan semua yang hadir, yang menyaksikan. Biar Tuhan menjamah, memberkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, biar berkat Tuhan menyertai kami. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkati dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, mengucapkan salam, berkat Tuhan melimpah buat kita. Ingat, tinggalkan berhalamu, hanya jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang kita cintai. Tuhan Yesus memberkati.